Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Adiaksa Surakarta, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dari Kepatihan nomor 1 dapat menyapa Anda melalui ruang suara ini. Selamat datang di Podsas, Podcast Suara Adiaksa Surakarta. Sebuah ruang komunikasi, informasi, dan edukasi hukum yang kami hadirkan untuk lebih mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Sobat Adiaksa Surakarta, telah hadir di ruangan ini Dr. Supriyanto SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Iin selaku host yang luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak telah hadir di ruang Podsas pada siang hari ini. Menyemarakan siang yang agak mendung ini, berkenan Bapak menyapa Sobat Adiaksa Surakarta. Selamat siang Sobat Adiaksa Surakarta semuanya, utamanya warga kota Surakarta. Semangat dan selalu bahagia. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan yang istimewa ini, Kejaksaan Negeri Surakarta dengan bangga meluncurkan Podsas, Podcast Suara Adiaksa Surakarta, sebagai media resmi Kejaksaan Negeri Surakarta untuk menyampaikan capaian kinerja, program, serta komitmen kami mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan humanis. Baik Bapak, terkait dengan Podsas ini atau Podcast Suara Adiaksa Surakarta, bagaimana Bapak sebagai pimpinan institusi memaknai hadirnya podcast ini bagi Kejaksaan Negeri Surakarta dan masyarakat? Oke, terima kasih Mbak Iin. Jadi kita melakukan tugas harus punya inovasi. Bagaimana supaya kinerja kita itu efektif? Maka salah satunya kita punya ide atau gagasan membangun podcast dengan nama Podcast Suara Adiaksa Surakarta. Dengan cara ini kita bisa senantiasa berinteraksi dan komunikasi dengan masyarakat, menyampaikan program-program kerja, terus kemudian juga hasil kinerja, dan juga menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka untuk mendukung pemerintah melaksanakan kolaborasi bersama. Ini kira-kira cara yang lebih efektif. Kira-kira begitu. Jadi Sobat Adiaksa Surakarta, ini merupakan inovasi ya Bapak, inovasi betul. Untuk berkomunikasi. Harus diingat ya, inovasi untuk berkomunikasi. Baik, tahun 2025 ini merupakan tahun yang penuh dengan dinamika ya Bapak. Dan tantangan. Ya. Namun dengan semangat kebersamaan dan kerja kolektif, Kejaksaan Negeri Surakarta berhasil mencatat beberapa capaian penting. Secara umum, bagaimana Bapak melihat perjalanan kinerja Kejaksaan Negeri Surakarta sepanjang 2025 yang dalam hitungan jam akan berakhir? Ya, terima kasih. Jadi memang barangkali besok pagi kita sudah masuk ke tahun 2026. Ya, sudah barang tentu kita melakukan refleksi selama tahun 2025 kemarin, bagaimana kita melaksanakan tugas, bekerja, dan hal-hal apa yang perlu kita evaluasi. Jadi selama 2025 ini kita Kejaksaan Negeri Surakarta telah berupaya melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Sudah barang tentu memang belum sempurna sih, tapi bagi kami itu sudah merupakan prestasi yang cukup bagus dan nanti akan kita tingkatkan. Banyak hal yang sudah kita lakukan selama 2025 yang itu perlu kami informasikan kepada masyarakat Kota Surakarta. Baik, apa saja itu Bapak capaian kinerja utama Kejaksaan Negeri Surakarta sepanjang tahun 2025 yang menurut Bapak paling signifikan? Oke, banyak yang sudah kita lakukan, tapi yang mungkin perlu kami informasikan dari tugas-tugas yang begitu banyak. Misalnya diantaranya salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendorong penerimaan negara bukan pajak melalui tugas kejaksaan kepada pemerintah. Selama tahun 2025, Kejari Surakarta telah melakukan penyetoran PNBP kepada negara sekitar 800-an juta. Itu berasal dari berbagai pendapatan, denda tilang, biaya perkara, lelang, dan sebagainya. Itu dari sisi PNBP. Kemudian dari sisi
pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum. Di bidang intelijen punya tugas melakukan Litpamgal, penyelidikan, pengamanan, penggalangan di bidang Ipolexos Budhankam. Di sektor ini, kita intelijen kejaksaan sudah luar biasa mendukung program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melalui tugas-tugas intelijen, melakukan deteksi dini, cegah dini terkait potensi AGHT yang barangkali akan mengganggu penegakan hukum atau mengganggu kelancaran program-program pelaksanaan program pemerintah. Kemudian juga di bidang intelijen juga melakukan pengamanan pembangunan strategis. Ini adalah salah satu tugas yang luar biasa karena kita di daerah di Kota Surakarta kita telah melaksanakan pengamanan pembangunan strategis daerah. Kalau tidak keliru di catatan saya itu ada 12 proyek yang kita kawal, kita amankan. Nilainya cukup signifikan, kalau tidak keliru itu sekitar 35 miliar lebih. Nah, itu kita bidang intelijen melakukan antisipasi, deteksi dini, cegah dini untuk mengantisipasi potensi AGHT yang kira-kira akan menghambat kelancaran proses pembangunan, dan itu kita laksanakan dengan baik. Juga di bidang intelijen juga kita melakukan penerangan hukum. Artinya kami di kejaksaan begini, Mbak. Jadi kita tugas utamanya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu bukan hanya dimaknai menindak hukum orang, tapi kami maknai hadir di awal. Jadi kami bagi ke dalam 4 klaster. Jadi pertama adalah preemptif, kedua adalah preventif, ketiga adalah represif, keempat adalah kuratif. Nah, dari sisi preemptif ini, preemptif dan preventif, bidang intelijen sangat luar biasa, melakukan edukasi, penanaman nilai-nilai, kemudian memberikan pesan-pesan moral yang luar biasa kepada masyarakat, kepada murid, kepada mahasiswa, bagaimana cara menciptakan sebuah iklim yang nanti akan tercipta generasi-generasi yang jujur, generasi yang integritas. Demikian juga di preventif, pencegahan. Jadi kita mencegah dengan cara mengenalkan hal-hal yang ini tidak boleh dilakukan, ini perlu dilakukan dan sebagainya. Tapi nggak kalah pentingnya juga kita harus melakukan represi. Baik. Sudah kita preemptif, preventif, ternyata masih ada yang melakukan penyimpangan, pelanggaran hukum, ya tugas kita melakukan penindakan, represi. Tapi kami juga tidak berhenti hanya menindak. Selesai ditindak kita harus petakan, kenapa ini kok dia masih melanggar? Maka kita harus melakukan langkah kuratif dengan cara memperbaiki tata kelola. Setelah kita taruhlah misalnya menangani dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi, kita tangani, kita petakan, kita analisa apa sih masalahnya, apa sih penyebabnya. Setelah itu, kasus yang sekarang kita tangani ke depan jangan sampai terulang kembali, maka kita lakukan saran kepada pihak terkait untuk perbaikan tata kelola dengan cara kuratif tersebut sehingga tidak terulang kembali. Nah, itu di bidang intelijen, salah satunya penegakan hukum. Nah, bidang lainnya Bapak? Nah, untuk di bidang pidana khusus, nah ini selama 2025 ini kita juga telah melakukan penanganan perkara korupsi. Jadi ada beberapa perkara yang kita tangani dan ke depan kami akan tetap berkolaborasi dengan semua pihak. Kalau memang betul-betul dan memang fakta melakukan penyimpangan dan itu menimbulkan kerugian kepada masyarakat, negara, kita akan tindak. Kemarin kita menangani satu terkait dengan penyaluran kredit usaha rakyat. Dari salah satu bank, dan kita sidik, kita sidangkan dan putus dan sudah kita eksekusi. Dan kemarin juga kita menyidik perkara, salah satu perkara yang sekarang sedang berjalan, salah satunya adalah perkara dugaan penyimpangan pemberian dana hibah kepada salah satu organisasi. Nah, itu akan kita seriusi, dan kalau memang ada kelemahan atau celah-celah yang memang perlu kita berikan saran untuk diperbaiki. Tapi ada lagi Mbak yang sekarang sangat menjadi perhatian publik adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi kaitannya dengan PT Sripek. Itu kita sedang sidangkan juga. Saat ini sudah kita limpahkan ke pengadilan dan
nanti akan kita sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Baik. Ini menurut penilaian Bapak ini ya. Jadi kan tadi kan saya tanyakan hal-hal yang capaian kinerja yang menonjol. Berarti tadi disampaikan memang capaian-capaian kerja yang Tapi menonjol. masih ada lagi, Mbak. Oh iya, ada lagi Bapak. Di bidang perdata dan tun. Iya. Di bidang perdata dan tata negara ini salah satu tugas kejaksaan yang mungkin masyarakat perlu kita informasikan dan belum banyak terinformasikan bahwa kita punya tugas untuk mewakili pemerintah, mewakili BUMN, mewakili negara, memberikan konsultasi hukum pada masyarakat dan sebagainya. Nah, di bidang ini kita kemarin telah melakukan tindakan penegakan hukum dengan mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Artinya orang tuanya kebetulan belum sempat untuk mengurus dengan baik. Nah, ini kita mohonkan ke pengadilan dan untuk perwaliannya kepada pihak tertentu, dan alhamdulillah dikabulkan oleh pengadilan sehingga kita bisa membantu memberikan manfaat kepada masyarakat supaya anak ini bisa tumbuh berkembang dengan di bawah asuhan orang tua yang insya Allah bisa mengasuh secara baik. Kemudian juga kita juga telah melakukan bantuan hukum litigasi, banyak BUMN maupun juga BUMD maupun juga pemerintah minta bantuan hukum pada kejaksaan untuk melakukan berbagai fraud atau sengketa di bidang perdata dan tun. Salah satunya adalah misalnya sengketa terhadap aset salah satu BUMN, dan kita kemarin proses sidang di pengadilan dan dimenangkan. Dan juga di bidang pendampingan hukum, kita mendampingi berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan di pemerintah Kota Surakarta, baik pembangunan fisik maupun mungkin juga pembangunan yang bersifat hukum. Kita dampingi juga dan nilainya cukup signifikan. Yang kita dampingi itu banyak, diantaranya adalah berbagai kegiatan proyek itu ada sekitar 9 miliar itu kalau kita lihat nilai proyeknya. Kemudian juga ada yang 11 miliar itu juga terkait dengan masalah kita tadi saya sampaikan melakukan pengamanan terhadap aset yang digugat oleh pihak tertentu, dan kita mewakili salah satu BUMN tersebut dan kita dimenangkan. Nah, jadi cukup memberikan kontribusi yang luar biasa. Karena kami sendiri perlu menginformasikan bahwa Kejari Surakarta punya salah satu slogan yang menurut kita bersama kita sepakati di kejaksaan itu cakep guyup migunani. Maka apa yang kita lakukan itu bagaimana caranya itu bisa guyup, kompak, bersatu, bersama-sama, bareng-bareng, dan migunani, bermanfaat untuk orang lain. Baik. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Jadi slogannya cakep, guyup, migunani. Nah, cakep itu boleh saya sampaikan, itu cakep itu budaya kerjanya. Itu cakep, itu budaya kerjanya. Budaya kerjanya itu cakep itu cepat dalam bekerja, akuntabel, terus kemudian kolaboratif, kemudian efektif, profesional. Ini budaya kerjanya. Baik. Nah, terus yang guyup migunani itu adalah salah satu bentuk cara mewujudkan budaya kerja itu. Baik, jadi filosofinya demikian ya Bapak. Baik. Jadi terkait dengan capaian kinerja di tahun 2025, ternyata Kejaksaan Negeri Surakarta ini memang punya rahasia itu tadi, slogan cakep guyup migunani gitu. Baik. Itu berdasarkan hasil perenungan beberapa saat dan kesepakatan teman-teman di sini. Jadi akhirnya sepakat untuk itu. Dan lupa Mbak, tadi sampaikan untuk di bidang Pitsus juga, itu Bapak. Kemarin kami juga menyelamatkan uang, artinya uang yang itu ada kaitannya dengan tindak pidana itu sebesar Rp474.384.648. Itu juga sudah kita amankan nanti dalam rangka untuk mendukung penyelesaian perkara. Baik, semoga diberikan kelancaran untuk semua yang telah dikerjakan gitu Bapak. Terus kemudian bagaimana penilaian Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta ini terhadap peran integritas dan profesionalisme pegawai
dalam mendukung capaian kinerja Bapak. Tentunya pasti ada pengaruhnya kan? Luar biasa. Itu dia. Jadi saya di mana-mana itu bicaranya dua itu. Memang, wah ini host kita itu luar biasa, bisa membaca pikiran saya. Jadi saya di mana itu bicara dua itu, integritas dan profesional. Ini dua, apa ya, ibarat dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Baik. Bekerja supaya hasilnya baik itu tidak bisa lepas dari integritas dan profesional. Ini nggak bisa dipisah. Integritas nggak profesional tidak maksimal. Baik. Terus kemudian profesional nggak berintegritas sama juga nggak maksimal. Maka ini harus dua-duanya ada. Maka setiap pertemuan kepada teman-teman anggota kami di Kejari Surakarta, entah dalam apel, entah dalam rapat staf, entah dalam pertemuan apa, saya pasti titipkan integritas dan profesional. Jadi kira-kira begini, artinya begini. Integritas itu ada di moral, ada di pikiran, ada di hati. Kalau moral, pikiran, hati itu tidak terjaga, sepinter apapun kalau tergoyahkan akan mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan, kebijakan atau apapun. Kemudian juga tidak cukup orang berintegritas dan bermoral saja, nggak cukup, harus profesional. Karena apa? Kita nggak bisa hanya mengandalkan bismillah saya jujur, saya nggak cukup itu, tapi kita harus juga mengandalkan menguasai berbagai peraturan, berbagai regulasi, berbagai ketentuan yang itu mendasari kinerja kita supaya kita bekerja itu memang sesuai dengan ketentuan. Maka ini nggak bisa dipisahkan. Itu integritas dan profesional. Dan ini merupakan pesan pimpinan. Seringkali Pak Jaksa Agung dalam setiap kesempatan mengatakan beliau itu tidak butuh orang pinter, jaksa pinter tapi tidak bermoral, tidak berintegritas. Yang dibutuhkan adalah orang yang pinter. Pinter itu ukurannya adalah profesional. Nah, dan berintegritas. Nah, makanya kalau dua-duanya itu dicapai, itu insya Allah akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal. Nah, itulah pentingnya integritas dan profesional. Baik. Kemudian Bapak, Kejaksaan Negeri Surakarta ini kan tidak hanya sendirian gitu. Maksudnya di Kota Surakarta itu kan tentunya dalam penegakan hukum ini juga memiliki fungsi pencegahan gitu. Selain itu juga mempunyai program dan inovasi yang paling berdampak bagi masyarakat. Kalau tadi Bapak sebenarnya sudah sampaikan sih beberapa, tapi sebenarnya masih banyak lagi loh, ya kan Bapak? Betul. Yang paling berdampak ini yang saya garis bawahi adalah yang paling berdampak bagi masyarakat selama tahun 2025 apa Bapak? Ya, boleh lebih dari satu ya? Boleh. Jadi banyak hal yang kita lakukan, terobosan, inovasi itu langsung berdampak pada masyarakat. Salah satunya misalnya melakukan program isbat nikah terpadu. Jadi dari berbagai pengalaman, ada beberapa kasus hukum itu bermula dari ketidakpastian terhadap pasangan suami istri di depan hukum karena dia nggak punya buku nikah. Makanya coba kita carikan solusi ya, tadi kuratif tadi bagaimana cara menyelesaikan ini. Maka kita coba komunikasi dengan Kementerian Agama Kota Surakarta, dengan Pengadilan Agama Kota Surakarta, kemudian Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surakarta, dan juga Masjid Syekh Zayed. Singkat cerita akhirnya itu bisa terlaksana dengan baik dan ini mendapatkan antusias yang luar biasa kepada masyarakat. Itu salah satunya adalah isbat nikah. Kemudian juga kami coba berpikir, saya coba mencermati pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu ing ngendi kita dumunung, ing kono adat kudu dijunjung. Saya coba dengan teman-teman berdiskusi cara apa yang memang kita lebih mudah menyampaikan pesan-pesan, program-program, menyampaikan penyuluhan hukum yang mudah diterima oleh masyarakat. Karena ini adalah Kota Surakarta, maka kami melalui pendekatan budaya. Maka kami bergabung dengan berbagai kelompok komunitas budaya. Ada ketoprak, kita diajak ikut berperan di situ. Di situ kita sisipkan pesan-pesan hukum dengan tidak sadar akhirnya masyarakat tahu, oh ternyata begini. Kemudian juga event-event tertentu, justru kita pernah diminta untuk main pagelaran wayang kulit. Siap. Itu kita coba menyampaikan pesan-pesan bagaimana
orang menyampaikan pendapat di muka umum, terus supaya nggak melanggar hukum dan sebagainya. Nah itu dengan cerita, alur cerita itu masyarakat bisa memahami itu. Kemudian juga kita punya inovasi atau kreativitas dalam rangka untuk memperlancar tugas kita di seksi barang bukti. Kita kerjasama dengan salah satu SMK di otomotif. Jadi untuk merawat barang bukti itu kita kerjasama dengan adik-adik SMK yang nanti ada sepeda motor untuk pemeliharaannya supaya nggak rusak, dia perbaiki, dia pelihara dan sebagainya. Kerjasama itu salah satu bentuk inovasi, sama-sama menguntungkan. Mereka bisa belajar dengan media barang bukti kita bisa terawat dengan baik, dan masih banyak hal yang telah kita lakukan. Kira-kira begitu yang berdampak langsung kepada masyarakat. Baik. Ternyata tadi yang Bapak sampaikan itu lebih dari 2 loh. Oh iya betul. Nggak apa-apa, tapi memang Kejaksaan Negeri Surakarta ini memang ternyata di 2025 banyak sekali inovasi-inovasi dan capaian kinerjanya memang luar biasa begitu. Terima kasih. Baik. Terus kemudian ini Bapak, kalau tadi saya lihat berarti itu artinya kalau seperti yang Bapak sampaikan itu sinergi antara Kejaksaan Negeri Surakarta itu dengan pemerintah daerah itu baik begitu. Baik dengan pemerintah daerah maupun dengan aparat penegak hukum. Nah ini saya juga pengen langsung bertanya ini kepada Bapak ini, bagaimana hubungannya atau sinerginya itu dalam mendukung penegakan hukum agar lebih efektif begitu Bapak? Jadi kami punya prinsip begini, kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Baik. Nah, bekerja sendiri saja tidak bisa, apalagi bekerja sendiri-sendiri. Ada beberapa lembaga yang memang harus kita bersama-sama, utamanya dalam penegakan hukum. Maka ada Integrated Criminal Justice System, ada penyidik, penuntut umum, hakim, kemudian lapas rutan. Maka kami coba bangun kolaborasi dan koordinasi sinergi yang luar biasa. Kami dengan Kapolres dan jajarannya sering diskusi. Saat ketemu atau pada suatu ketika baik pun bagaimana nih diskusi. Juga dengan Ketua Pengadilan, dengan Kalapas Karutan, apalagi dengan pemerintah Kota Surakarta, saya dengan Pak Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, kita sangat kompak, guyup. Guyup tadi untuk membangun ikatan emosional dalam rangka untuk membantu melancarkan penegakan hukum dan pembangunan Kota Surakarta. Kami tidak hanya masalah penegakan hukum saja, Mbak. Jadi kami juga sangat intens mendukung program pembangunan, baik pembangunan yang itu direktif dari pemerintah pusat, Presiden, Wakil Presiden, Jaksa Agung maupun Menteri, ataupun juga pembangunan di Kota Surakarta. Misalnya bidang intelijen sangat aktif dalam rangka untuk mendukung program MBG. Kita bersama-sama dengan komponen stakeholder yang ada, bagaimana mendorong program makan bergizi gratis di Kota Surakarta berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, berkat kerja bersama, tidak sendiri-sendiri, berjalan dengan baik. Juga bagaimana program pemerintah pusat yang ada di Surakarta, Koperasi Merah Putih. Teman-teman di intelijen juga mensupport, mendukung, mengawal pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Juga sekolah rakyat. Teman-teman intelijen dan juga Kejari Surakarta pada umumnya juga mensupport untuk itu. Itu yang artinya program direktif pemerintah pusat. Di pemerintah Kota Surakarta pun kami sering banyak berdiskusi. Misalnya ada problematika hukum dalam rangka untuk membuat suatu kebijakan. Pemerintah Kota Surakarta juga nggak segan-segan diskusi dengan kami, dan kami juga dengan terbuka memberikan kemampuan kami dari sisi hukum, analisa hukum dan sebagainya. Kemudian ada masalah mungkin terkait dengan masalah sengketa terhadap aset milik pemerintah Kota Surakarta, banyak yang kita coba bisa dorong dan berikan kontribusi kepada masyarakat Kota Surakarta. Poinnya adalah koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara Kejaksaan Negeri Surakarta dengan Integrated Criminal Justice System maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada di Surakarta, insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Karena kami yakini suatu tugas yang dikerjakan bersama-sama akan
lebih baik dan maksimal hasilnya. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, sangat menarik sekali ini tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kajari ini banyak sekali poin-poin kuncinya begitu. Dari komunikasi, kemudian integrity, kemudian cakep, guyup, dan migunani itu semua kalau saya melihatnya memang ada dibungkus, sebenarnya sudah dibungkus di dalam slogannya Kejaksaan Negeri Surakarta ya begitu. Sobat Adiaksa Surakarta, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Iin Prastyo dan Dr. Supriyanto SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dalam Podcast Suara Adiaksa Surakarta. Baik Bapak, melanjutkan obrolan kita pada siang hari ini terkait dengan kepercayaan publik yang menjadi modal utama lembaga penegakan hukum. Langkah apa yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat? Ya, barangkali Sobat Adiaksa semuanya juga mengikuti perkembangan media. Kejaksaan pada umumnya, utamanya Kejaksaan Agung, beberapa tahun terakhir menempati posisi tertinggi, rumpun penegak hukum yang paling dipercaya kepada masyarakat berbagai lembaga survei. Kami yang di daerah, utamanya Kejari Surakarta, juga kepengen berkontribusi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik tersebut. Jadi tidak hanya di Kejaksaan Agung, maka Kejari Surakarta pun sangat semangat dan antusias untuk membangun public trust terhadap kinerja. Nah, strategi yang kami lakukan adalah kami dan jajaran Kejari Surakarta yang pasti melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas tadi. Jadi setiap saat saya tidak akan lupakan antara integritas dan profesional. Yang kedua, kita adalah melayani masyarakat dengan penuh hati. Kami adalah merasa sebagai abdi, pelayan. Masyarakat adalah orang yang kita layani. Kalau kita bisa mendudukkan seperti itu, maka masyarakat merasa senang, merasa terayomi, merasa disayangi. Kalau kita sudah mengayomi masyarakat, menyenangkan masyarakat, saya meyakini masyarakat juga akan menyenangi kita. Gitu. Maka ya komunikasi timbal balik ini menurut saya rumus yang sangat pas. Jadi kami meyakinkan pekerja integritas dan profesional, kita melayani terbaik kepada masyarakat. Saya meyakini dengan cara itu masyarakat akan percaya kepada kita, kami Kejaksaan Surakarta. Baik, seperti yang saya sampaikan bahwa dalam hitungan jam kita akan bergeser ke tahun 2026, Bapak. Ya, betul. 2025 kita tutup sementara, kemudian kita memasuki tahun 2026 ini, Bapak. Yang sudah di depan mata. Apakah Kejaksaan Negeri Surakarta telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan penegakan hukum ke depan? Mengingat akan berlakunya KUHP 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di 2026. Bagaimana ini Bapak? Ini luar biasa hostnya ini. Jadi memang semua kena ini. Jadi begini. Jadi memang betul 2026 di Januari tanggal 2 nanti sudah memasuki era penegakan hukum pidana yang baru. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan harus berlaku di 2 Januari 2026 itu. Menyikapi hal tersebut, maka kami jajaran Kejari Surakarta melakukan langkah-langkah. Satu, kita telah banyak mendapatkan bimbingan, kemudian pengarahan maupun forum-forum diskusi dari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi dengan berbagai makalah, modul, dan materi-materi. Itu kita sudah, semua jaksa sudah mengikuti semuanya. Yang kedua, di jajaran sini sendiri kami secara kelembagaan selaku Kajari menginstruksikan kepada Kasipidum dan jajarannya untuk melakukan sebuah diskusi kembali, membedah kembali terhadap KUHP dan KUHAP yang harus berlaku di beberapa jam ke depan. Maka kami untuk dipetakan dan dipelajari dan betul-betul dipahami. Dan saya minta dibuat catatan apa yang kira-kira belum paham atau akan menimbulkan kendala dalam pelaksanaan nanti. Nah, itu nanti akan kita laporkan dan kita mohon petunjuk kepada pimpinan. Dan kami sendiri juga tadi pagi saya panggil Kasipidum untuk mengumpulkan berbagai
materi makalah terkait dengan KUHP dan KUHP itu dalam satu folder dan minta di-share kepada seluruh jaksa untuk dipelajari kembali sehingga nanti akan kita siap untuk KUHP dan kami meyakinkan kepada masyarakat bahwa Kejari Surakarta siap untuk melaksanakan tugas penegak hukum berdasarkan KUHP baru, KUHP baru. KUHP baru, ya. Baik. Bismillah, moga-moga apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan bersama itu benar-benar terwujud di 2026, J Bapak. Ya, tapi sekedar menyampaikan juga boleh ya Mbak ya kepada masyarakat. Boleh, jadi begini, yang terpenting jadi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat terkait KUHP dan KUHP. Jadi di situ nanti kita akan lebih banyak perkara-perkara yang memungkinkan tidak harus dipenjara dengan cara mungkin kerja sosial atau penyelesaian yang lain, kita akan coba dorong ke situ. Misalnya ada perkara-perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dengan kriteria tertentu dan syarat-syarat tertentu nanti kita lakukan atau kita berikan pidana kerja sosial. Baik. Kerja sosial itu sangat efektif menurut saya, jadi membantu pemerintah untuk mendukung program-programnya, misalnya mengatasi sampah atau mungkin juga kebersihan atau mungkin juga masalah mungkin tempat-tempat yang memang perlu dilakukan kegiatan-kegiatan padat karya bisa dikerjakan di situ. Juga restoratif justice nanti akan ditingkatkan di situ. Maka kepada masyarakat, rakyat, warga Kota Surakarta yang saya cintai, ke depan kami akan melaksanakan berbagai langkah-langkah strategis dalam rangka untuk melaksanakan KUHP dan KUHP yang baru tersebut. Jadi penegakan hukum yang lebih humanis, begitu Bapak, dan pidana berupa penjara itu benar-benar ultimum remedium. Betul. Kalau nggak terpaksa, nggak perlu kita jatuhkan, begitu. Karena di rutan lapas sendiri kan juga sudah over kapasitas. Over capacity. Ya, sudah perlu di sana. Iya, baik. Dalam konteks reformasi birokrasi nih Bapak dan penegakan hukum modern, langkah apa yang diperkuat oleh Kejaksaan Negeri Surakarta ke depan? Oke, jadi penguatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum modern. Jadi begini, kita harus betul-betul menempatkan diri jajaran Kejari Surakarta untuk mereformasi birokrasinya. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat itu yang pertama tadi. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu merasa dilayani, diayomi dan memang tugas kita. Jadi dengan cara apa? Ya strategi birokrasinya ya kita sederhanakan birokrasi. Jadi jangan sampai pelayanan berbelit-belit, kemudian pelayanan juga ribet dan sebagainya. Ada suatu ketika misalnya orang datang untuk melayani di sini, oh sana, di sana, oh di sana. Jadi kayak bola pingpong itu nggak boleh, dilempar-lempar nggak boleh. Jadi masyarakat harus kita layani, pastikan terlayani dengan baik. Maka birokrasinya harus kita perbaiki. Selain itu juga kan kita akan terus bangun Kejari Surakarta itu adalah wilayah bebas dari korupsi, wilayah bersih melayani. Ke depan akan kita tetap kejar dan akan kita canangkan itu. Kemudian terkait dengan penegakan hukum yang modern, perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan bahwa mengikuti modus-modus yang baru pelanggaran kejahatan. Maka kami kepada jajaran kami, para jaksa diminta untuk mengikuti update perkembangan teknologi. Jadi harus mengikuti bagaimana kejahatan cyber, bagaimana kejahatan ITE, bagaimana kejahatan dunia maya dan sebagainya, itu harus kita ikuti dan kita update. Sehingga kalau itu nggak kita ikuti maka kita akan ketinggalan. Apalagi nanti kita juga ada kejahatan lintas negara, nah itu semua harus kita siapkan. Peningkatan potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Jadi SDM-nya harus kita asah dan kita tingkatkan terus kapasitasnya. Jadi sebelum kita menutup obrolan kita pada siang hari ini,
berkenan Bapak dapat menyampaikan closing statement. Tapi sebelum ada closing statement, sebenarnya masih ada nih satu pertanyaan lagi untuk Bapak. Terakhir, harapan Bapak terhadap Podsas atau Podcast Suara Adiaksa Surakarta ini sebagai media komunikasi kejaksaan dengan masyarakat ke depannya bagaimana? Kami berharap warga Kota Surakarta khususnya dan Sobat Adiaksa pada umumnya dengan hadirnya Podsas, Podcast Suara Adiaksa Surakarta ini menjadi jembatan kepada masyarakat untuk menerima informasi dari Kejari Surakarta dan juga mendapatkan pencerahan-pencerahan atau mungkin program-program yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga kami nanti akan berupaya masyarakat kita undang ke sini. Kita undang ke sini sebagai narasumber begitu maksudnya Bapak. Baik. Kita undang di sini atau kira-kira apa yang menjadi isi hatinya. Bagaimana Kejari Surakarta itu supaya lebih baik, lebih maju, lebih mengayomi, lebih melayani. Nah itu kan perlu suara hati yang paling dalam dari masyarakat itu. Maka suatu ketika kita undang untuk ke sini. Baik. Closing statement Bapak. Dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Sobat Adiaksa semuanya bahwa Kejari Surakarta adalah rumah yang nyaman untuk warga Kota Surakarta. Artinya apa? Masyarakat Kota Surakarta jangan takut datang ke Kejari Surakarta. Kami punya salah satu tugas memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum pada masyarakat. Jika masyarakat ada masalah hukum, jangan segan-segan dan sungkan-sungkan datang ke sini untuk konsultasi dan diskusi. Yang kedua, boleh ya harus lebih dari boleh Bapak. Yang kedua, bahwa izin kami Kejari Surakarta mohon dukungan kalau ada yang kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Sobat Adiaksa semuanya ada yang kiranya kurang pas, mohon diingatkan karena kami juga bukan malaikat, kami juga manusia, pasti juga ada salah dan kilapnya. Mohon dukungan dan mohon diingatkan kalau ada yang salah dan kilap. Dan terakhir sekali, kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali obrolan kita pada siang hari ini, Bapak. Kami menyadari bahwa penegakan hukum yang kuat tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dan melalui Podsas kami membuka ruang dialog, edukasi dan informasi agar masyarakat semakin memahami hukum dan turut serta menjaga keadilan di Kota Surakarta. Terima kasih Sobat Adiaksa Surakarta dan atas waktu dan perhatian Anda menyimak Podsas edisi launching hari ini. Terus ikuti Podsas Suara Adiaksa Surakarta karena ke depan kita akan hadirkan narasumber-narasumber begitu ya Bapak? Betul, ya. Juga beliau ini juga. Dan tentunya akan kita tampilkan dengan berbagai topik yang menarik seputar hukum, penegakan keadilan dan pelayanan kejaksaan untuk masyarakat Kota Surakarta. Mungkin ada topik yang lain yang mungkin kalau masyarakat menghendaki begitu, kita juga akan menerima begitu. Saya Iin Prastyo pamit undur diri. Patuhi hukum bersama Kejaksaan Negeri Surakarta. Satu suara, tegakkan keadilan. Salam Podsas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.